Kurang lebih 3,5 bulan ini saya tidak menafkahi anak istri saya. Apakah saya berdosa ya Allah? Ada suara bisikan, nanti kamu tirakat di petilasan. Di situ nanti kamu juga bahkan bisa tenang pikirannya. Kamu dapat petunjuk di situ. Nah dia duduk yang tenang, tiba-tiba ada bunyi klotrak. Lah kok ini ada batu. Nah itulah rezeki buat kamu. Saya bawa nih Mang E. Nah ini batunya seperti ini. Saya suruh ngambil dan ini tuh posisi tuh gantung kayak gini. Nah, sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Bukan dari manusia berarti ya ini? Di malam yang sunyi ketika dunia terlelap, seorang manusia duduk dalam doa yang gelap. Matanya terpejam, tubuhnya lemah akan kebenaran. Mengundang munculnya suara berat dan menakutkan. Pergilah kamu ke sebuah petilasan keramat, maka ketenangan jiwa akan kau dapat. Bisikan itu ternyata bukan sekedar suara, melainkan petunjuk yang merubah kehidupan Kang Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, senang sekali hari ini Mang Ei dan tim kembali bisa mengunjungi sobat ya. Di kesempatan baik ini Mang Ei dan tim sudah menyiapkan seorang narasumber. Ini namanya Kang Bagas. Apa kabar Kang Bagas? Alhamdulillah. Kang Bagas orang Subang ya? Orang Subang. Berarti bisa bahasa Sunda nih. Betul. Punya kisah tahun 2024 kemarin berarti ya? Kemarin. Ini kenapa tabrakan? Tabrakan Mang E. Sampai akhirnya koma. Koma di rumah sakit. Berapa lama komanya? Komanya 4 hari, dirawat 1 minggu di rumah sakit. Udah dianggap meninggal belum? Belum. Belum ya? Belum. Masih ada Masih detak jantungnya ya? jantung. Baik, dalam keadaan koma Kang Bagas menerima bisikan-bisikan yang menuntun ke hal-hal di luar nalar ya? Iya. Kang Bagas apa kegiatan sekarang? Jadi juru parkir sama kadang suka dipanggil pijat urut. Oh bisa ya? Bisa. Urut apa ini? Urut enak apa urut sakit? Urut pegal-pegal bisa, sama kadang pernah nanganin juga yang turun bro sama yang kesleo. Spesialnya urut ya? Urut. Salah urat? Salah urat. Kalau patah tulang enggak ya? Patah tulang belum. Oke, baik. Nah, sebelum nonton kisah dari Kang Bagas, Mang Ei dan tim mau kasih tahu kalau sobat yang ingin nonton perjalanan waktu kita di Sumatera Utara, silakan tekan tombol gabung ya. Silakan bergabung di area member. Di sana bisa nonton kegiatan tim dan Mang Ei selama di Medan, Sumatera Utara. Oke, jangan lupa ya. Ya. Karena video tersebut tidak bisa ditayangkan di video yang ini. Karena berbeda cerita begitu ya. Baik, mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan rezekinya melimpah. Amin, ya Allah. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Yes, inilah Kang Bagas. Jadi begini Mang E. Tahun 2024 kemarin ya, saya masih bekerja tuh Mang E di salah satu perusahaan otomotif mobil. Katakanlah sales mobil ya, seperti itu Mang E. Nah, saya kan selama 1 bulan saya jadi sales mobil. Pas ketika kunjungan ke rumah konsumen, nah selesai pulang kunjungan ke rumah konsumen tuh, saya tuh mau jalan pulang ke arah rumah.
Tepat jam 5 sore di lampu merah Kanggraksan tepatnya Mang E. Nah pas di lampu merah Kanggraksan ada motor kenceng tuh arah Jawa, dari Jakarta arah Jawa. Kenceng belok arah Kanggraksan. Saya kan sudah dari lampu merah tuh melintas ke sini. Nah saya juga nggak nyangka bahwa si motor yang mau belok ke Kanggraksan arah Jawa itu nabrak motor saya. Nggak sadar tuh Mang E pada saat itu. Waktu itu sendirian naik Sendiri. motor? Mereka juga sendiri? Sendiri. Yang nabrak juga sendiri Mang E. Pas saya ketabrak itu kan saya nggak sadar Mang E. Yang nolong saya pun siapa? Ya kan? Yang bawa saya ke rumah sakit juga saya nggak tahu siapa, karena waktu itu saya nggak sadarkan diri. Pas saya sesudah kecelakaan itu saya tuh dibawa sama keluarga. Itu menurut cerita dari keluarga bahwa ada tetangga saya yang kerja di percetakan Kanggraksan, ngelihat ada kejadian kecelakaan dan ngelihat itu saya. Oh ini mah Mas Bagas tetangga saya gitu. Ya sudah kabarin istrinya aja. Telepon tuh akhirnya istri saya. Istri saya datang ke situ sama adik ipar. Akhirnya dibawa saya ke rumah sakit. Ya memang pada saat itu kan saya tidak sadar tuh Mang E. Karena itu menurut keluarga ada yang liatin tetangga kamu badannya gitu. Jadi saya langsung ke sini. Nah saya tuh dibawa ke rumah sakit di Cirebon ya, di daerah Kedaung. Nah saya sempat mengalami koma kata keluarga tuh selama 4 hari. Di rumah sakit saya tidak sadarkan diri. Bahu kiri patah, retak, dan ini pun masih ada ininya, pennya. Dan kepala juga saya masih bekas jahitan sekitar 20 cm. Pas saya di rumah sakit, saya cuman selama 4 hari, jalan kelima itu cuman hanya bisa membuka mata. Baru cuman hanya bisa membuka mata, bisa ngelihat sekeliling, cuman hanya sekadar bisa mendengar juga. Tapi mengalami amnesia pada saat itu Mang E saya. Diri saya tuh siapa nggak tahu. Anak, istri, orang tua, saya nggak kenal. Rasanya gimana amnesia itu? Pusing aja, pusing. Ngelihat siapapun nggak ada yang kenal? Nggak ada yang kenal. Jadi kepala tuh kalau semua udah ini tuh pusing. Bahkan istri pun nggak kenal? Nggak kenal. Saya sendiri aja nggak kenal siapa saya, nggak tahu. Ngelihat mereka itu seperti orang asing aja gitu? Iya. Ngelihat sekeliling sih ya banyak orang nih, siapa, itu siapa, nggak kenal karena hilang ingatan, amnesia itu. Mendengar juga mendengar. Sempet nangis, ada yang nangis, ngedengar gitu kan. Ini tuh orang tua kamu, ini istri kamu, nah ini anak kamu. Yang nggak ingat sama sekali, cuma nanya. Ngedengar, manggut, ngedip, bisa. Nah selama saya 6 hari, Mang E dirawat di rumah sakit. Akhirnya saya diizinkan pulang buat berobat jalan di rumah. Saya dibawa pulang ke rumah di Sampiran, ya, dirawat sama anak istri. Kebetulan juga orang tua dari kampung juga datang dikabarin. Sesampainya di rumah juga saya nggak ingat apa-apa. Saya dibaringkan di tempat tidur, di kasur. Ya mau makan juga masih disuapin ketika itu. Terus juga mau minum obat diambilin diminumin. Ya seminggu, 2 minggu seperti itu belum ada perubahan. Jalan mau ke 1 bulan baru tuh ada sedikit ingatan karena kan sering ngobrol sama istri, sama orang tua, sama anak. Sering ngasih tahu gitu tuh, ini loh ibu kamu, ini anak kamu, ini istri kamu. Jadi lambat laun akhirnya Mang E saya tuh ingat gitu, oh iya. Terus minumin obat gitu kan, dikasih makan. 1 bulan baru tuh mungkin sekitar 4 atau 50% ingatan pulih. Nah saya tuh seolah-olah kayak pengen keluar gitu, kok kayak perasaan jenuh.
Nah saya sadar, oh iya saya Bagas loh gitu kan. Saya tuh kepala keluarga di sini. Mulai ingat ya? Mulai ingat Mang E di situ. Tapi kok kenapa ada rasa sakit di bahu? Pas saya tengok, ternyata di sini bahu saya tuh yang kiri tuh patah. Ini masih dipen. Terus agak masih pusing Mang E waktu itu tuh pusing. Pas saya ini, kok ini masih ada bekas perban. Ternyata saya di sini tuh 20 jahitan, saya bekas dioperasi juga. Oh jadi kalau amnesia itu luka juga nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Pada saat itu, karena saya kan dirawat di rumah itu udah 1 bulan ya. Sedikit demi sedikit saya sering ngobrol sama istri sama orang tua. Bahkan tetangga pun sempat tuh hadir di situ. Pas ketika saya di rumah tuh kan mungkin tetangga kan pada dengar. Saya juga nggak tahu tetangga tuh. Nah pas 1 bulan saya dirawat di rumah di situ, baru mulai ingatan sedikit demi sedikit. Nah saya minta pengen keluar Mang E. Pengen cari angin lah di luar. Tapi ini kan udah mau maghrib, ya, tapi pengen keluar. Ya udah nggak usah jauh-jauh. Udah sambil diawasin aja, nggak usah jauh-jauh, udah di depan rumah sini aja. Tuh pas mau menjelang maghrib, saya duduk sambil ya dikasih minum, barangkali mau minum kopi katanya. Suruh ibu tuh, udah biarin aja nggak apa-apa, biar tenang. Saya berarti ini udah enakan kayak gitu ya, sudah enakan. Ya, sudah enakan ya udah dibawa aja ke Subang. Ya kan nggak enak lah di sini terus gitu kan ya, sekali-sekali sekarang gilirannya ibu yang ngerawat. Biar cepat kondisinya cepat pulih, ya cepat sehat lagi gitu. Ini kan baru cuma hanya beberapa persen ingatannya. Gimana setujunya kalau semua dibawa ke Subang? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah telepon keluarga tuh di sana, Mamang, telepon Mamang suruh jemput ke Cirebon. Istri anak ikut semua? Enggak, cuman saya, ibu saya dibawa ke sana sama Mamang, terus adik istri sih di sini. Telepon lah keluarga Mamang di kampung halaman di Subang, suruh jemput saya di Cirebon, mau dibawa terapi ke kampung halaman yang di Subang. Nah kurang lebih tuh jam 3 sore Mang E datang ke Cirebon. Datang pun ada bibi, Mamang sama adik kandung saya tuh sempat nangis ngelihat kondisi gitu kan, nggak nyangka kok bisa sampai seperti ini. Bahkan ngelihat di kepala kan masih ada bekas perban. Diunjukin di bahu masih ada bekas jahitan pen gitu, masih nempel di sini. Tempat nangis juga ya sudah aja. Nggak usah ini, kita sekarang berdoa aja bareng-bareng ikhtiar. Yuk kita berangkat ke sana. Tapi nggak usah sekarang kan mau malam nih. Besok aja pagi-pagi berangkat ke Subangnya. Akhirnya bermalam tuh Mamang, Bibi di Cirebon tuh di rumah istri. Akhirnya besok pagi berangkat pulang ke Subang. Nah perjalanan kurang lebih 3 jam ke Subang. Nyampe tuh di Subang. Banyak tetangga di kampung halaman tuh ngelihat saya tuh datang. Wah itu ada Mas Bagas. Katanya dengar kemarin habis kecelakaan. Lihat gitu. Bahkan banyak yang pada nangis Mang E. Mungkin dia ingat semasa kecil saya kan sering disuruh sama tetangga. Orangnya dia mauan kalau disuruh tuh dulu tuh pada nangis. Nah situ juga saya kenal satu persatu. Ini loh namanya disebutin, saya juga salaman. Nah, akhirnya saya dirawat di Subang. Itu buat ngibur diri saya tuh Mang E. Orang tua, kadang adik saya, Mamang tuh ngajak jalan-jalan ke pinggir empang. Kebetulan kan di rumah itu kan orang tua di kampung halaman kan deket sama empang. Jadi buat ngibur saya gitu tuh, jadi supaya nggak terlalu jenuh di rumah. Selama kurang lebih saya 2,5 bulan saya dirawat di Subang. Kondisi saya sudah mulai membaik, sudah sehat, jalan pun sudah bisa pergi ke warung gitu, mau beli kopi ataupun rokok bisa sendiri, ngobrol sama tetangga-tetangga yang kampung di halaman sudah hafal semua, sudah ingat semuanya. Akhirnya saya dipulangkan ke Cirebon. Ya sudah, ini kan sudah sehat, alhamdulillah. Tinggal pemulihan total. Besok kita ke Cirebon lagi. Barangkali anak istri ngerinduin gitu, pengen ketemu. Ya sudah. Akhirnya saya dipulangkan lagi tuh Mang E ke Cirebon besok paginya.
Nah datang, saya tuh kurang lebih jam 4 sore datang di Cirebon. Nah, saya disambut sama anak istri. Besoknya tepat tuh malam Jumat Kliwon pas hari itu. Nah saya tuh pengen keluar lagi kayak pernah pas kejadian waktu itu, makanya saya tuh pengen keluar gitu. Nah ini mah emang saya udah sadar, ingatan sudah pulih. Cuman saya tuh pengen nenangin diri. Dan saya pun sadar bahwa kok saya tuh selama ini berarti saya diam di rumah, tidak kemana-mana, tidak nafkahin anak istri. Nah menjelang maghrib saya di depan rumah, di situ masih duduk, masih merenung, ya Allah. Yang di situ kan berdoa berarti selama kurang lebih 3,5 bulan ini saya tidak menafkahi anak istri saya. Apakah saya berdosa ya Allah? Saya mohon kepada Allah waktu itu makanya. Akhirnya kok tiba-tiba tuh ada hembusan angin, bus ke telinga tuh. Kok ada angin? Habis saya lihat sekeliling pepohonan tuh nggak goyang gitu. Cuma hanya ketebak angin mah sedikit gitu biasa aja. Kalau ini mah kok bos kayak ini. Tapi tiba-tiba dari jauh itu ada suara tambah dekat. Nah pas saya ngerenung nih apa gitu. Ada suara bisikan. Sudah, kamu nggak usah merenung. Nah, kamu datang aja, insya Allah nanti di situ kamu dapat petunjuk. Kamu datang aja, minta diantar ke teman kamu. Nanti kamu tirakat di Petilasan. Di situ nanti kamu juga bahkan bisa tenang pikirannya. Kamu dapat petunjuk di situ. Nanti kamu tirakat di Petilasan. Loh, apakah benar ini? Saya sampai sempat mengucap ya Allah terima kasih. Mungkin inilah gitu kan untuk ke depan saya bisa jauh lebih baik, bisa nafkahin anak istri. Pekerjaan dipecat atau dirumahkan? Pada saat itu saya udah ini habis kecelakaan itu udah nggak dipanggil lagi. Oh, langsung dirumahkan gitu ya? Langsung dirumahkan. Udah nggak dapat gaji lagi? Enggak. Setelah 3,5 bulan, Mang ingatan saya kan sudah pulih tuh Mang Hanya saya tuh ingat, oh iya saya tuh punya temen, kawan lama lah, sama cukup lama juga saya perjuangan dulu waktu ketika saya dagang. Ya, akhirnya besok tuh berangkat ke sana ke rumah temen di daerah Kesambi. Nah sesampainya di rumah temen tuh Ujang, wih ya kemana aja, baru nongol. Tapi saya sempat denger sih bahwa kamu tuh pernah kecelakaan ya. Ya pernah kecelakaan. Tapi sekarang gimana? Ya sekarang alhamdulillah udah sadar, udah inget lah gitu, udah sehat. Nah ini buktinya saya ke rumah kamu main. Ya udah duduk minum kopi apa? Mau bikin apa? Kopi dah. Akhirnya saya dari situ duduk ngobrol. Nah gini nih Jang, hampir 3,5 bulan lebih bahkan tuh saya kan sempat dirawat, sempat koma gitu kan. Nah kemarin pas malam Jumat Kliwon mau maghrib lah gitu, saya tuh duduk di depan rumah tuh saya dapat bisikan goib. Apa katanya itu? Itu katanya saya dulu datang ke tempat petilasan diantar sama kamu. Petilasannya apa? Itu yang di Kesambi. Oh iya, saya juga sering di situ tawasulan. Ya udah saya gimana kalau saya minta diantar ke sana aja. Ya udah nanti tak antar ke sana. Nah di sini juga cuman kita nggak bisa langsung ke sana. Ya, kita harus izin dulu ke kuncennya. Nah kuncinya di mana? Ya juga dia sebentar lagi juga datang ke sini, bilang gitu. Nggak usah kemana-mana dulu, biarin juga dia ke sini. Karena biasa main ke sini, rumahnya juga deket di situ. Oh ya sudah. Hanya nggak lama tuh ada juru kuncinya namanya Pak Ade datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wih ada temennya Ujang ini, iya. Kenalin nggak? Saya Bagas gitu. Oh saya tuh yang waktu itu pernah ngedengar kata Ujang tuh yang kecelakaan tuh ini. Iya saya Pak Ade. Yaudah mengapa ngobrol biasa nyantai kata Pak Ade gitu. Gimana? Kerja di mana? Ya justru itu Pak Ade, saya di sini tuh udah belum kerja lagi. Cuman gini Mang Ade, kemarin tuh saya tuh kan pas lagi duduk ngerenung di depan rumah
pas tepat malam Jumat Kliwon, ini saya tuh dapat bisikan Pade. Bisikan apa? Ya saya tuh disuruh ke sini, suruh tirakat ke petilasan, minta bantuan teman ini Ujang. Katanya Pade punten juru kunci di sana. Ya sudah, tapi nggak bisa sekarang nih Mas Bagas, karena kan persyaratan atau yang harus dibawa ke tempat petilasan itu kan belum disiapin kan? Ya belum kan? Saya kan nggak tahu. Ya makanya kita berangkatnya besok aja selepas sholat asar bilangnya gitu. Nah gini, nih ada pembacaan tawasulan, kamu tulis, nanti pas di sana kita baca tawasulan gitu, hadorohan namanya itu. Sudah. Nah besok pagi kamu beli tuh bunga. Atau mau kesini lah beli bunga. Bunganya jangan yang aneh-aneh. Bunganya melati, ya kenanga, mawar. Nah satu lagi kalau ada sedap malam. Itu buat nanti di sana gitu. Tirakat kamu. Ya sudah. Ya. Sampai tuh besok pagi. Nah, saya ingat, oh iya saya tuh disuruh ke sana ya. Nah akhirnya saya tuh telepon lagi Ujang. Ini saya tuh yang kemarin tuh yang dibawain kembang tuh ini bener nggak? Iya itu. Tapi nanti aja pas mau ke sini sambil lewat yang ada di Jabang Bayi kan gitu. Ya sudah. Akhirnya saya jalan tuh menuju rumah Ujang, tapi saya mampir dulu. Tapi kalau sebelum ke rumah saya ngabarin dulu saya udah OTW nih. Udah saya tunggu di rumah gitu kan. Nah saya udah beli kembang, nyampe ke rumah Ujang. Ternyata ada Pade juga udah nungguin di situ. Oh ya sudah. Sok masuk. Persyaratannya udah dibawa kembangnya yang buat di sana tawasul ada. Sudah yuk nanti bentar lagi nunggu habis adzan asar. Nah selepas asar kita juga sholat dulu tuh sampai sholat asar di situ. Berangkat akhirnya ke petilasan. Nah pas sesampainya di sana saya juga hadorohan dulu tawasulan. Selepas tawasul, saya juga dibawa ke area pemakaman, dikenalin. Ini pemakamannya ini pemakamannya jadi satu persatu dikenalin sama Pade. Selesai kurang lebih ada 1 jam saya selesai tawasul situ. Selepas tawasul sambil dikenalin satu persatu pemakamannya. Nah saya kan sekarang ini nyambutin rumput, bersih-bersih ya kita. Ini ke orang tua lah semacam seperti itu. Jadi kita berbakti ya ini aja kita bersihin. Jadi kita harus leluhur kita tuh di sini harus kelestarikan gitu. Nah yuk sekarang mah udah kita pulang lagi, besok kamu kesini lagi. Itu pun nanti didampingin saya juga sama Ujang nanti kesini. Oke siap. Pulang aja ke rumah Ujang dulu tuh. Ngobrol sebentar. Jangan lupa ya besok kamu datang lagi sini. Bunganya juga jangan sampai lupa nggak dibawa. Beli lagi ya. Siap kalau saya gitu. Pas kedua kalinya saya datang di situ 2 hari tuh. Besoknya datang lagi ke sana. Nah, suruh tawasul seperti biasa, masuk. Wudu dulu. Udah wudu belum? Belum. Sok wudu lagi kayak kemarin. Wudu, terus saya masuk ke tempat petilasan di situ, saya tirakat lagi, saya hadorohkan lagi. Nah, mulai sedikit tenang tuh. Batin saya tuh kok tenang banget di sini tuh. Adem. Terus juga pikiran saya jauh lebih tenang kayak kemarin. Sudah tawasulan sudah masuk ke dalam. Nah ke dalam saya di situ kayak juga area pemakaman situ kayak kok di sini kayak tenang banget gitu tenang. Nah sudah yuk masukin. Nah ini nih. Ini tuh masih ada garis keturunan kamu kan masih wujud kamu. Nah kemarin tuh yang hadir ke kamu tuh ini. Oh itu Pade. Ya pemakaman ini udah sekarang langsung ke Uyut gitu pemakaman Uyut. Masuk lagi duduk yang tenang. Nah
Saya masuk lagi duduk yang tenang di situ. Nah, bentar lagi ada sesuatu, ada cendera mata kata Pak Ade tuh buat kamu. Yang benar Pak Ade, ya. Ya pokoknya apa aja lah bentuknya, mau entah itu mau batu ataupun apa, kamu terima. Itu nanti ada efek ke saya nggak dampak nggak, takut saya mah. Gitu kan. Enggak, itu mah hanya cendera mata dari Uyut bilangnya gitu. Ya udah, sok masuk dalam. So kamu lihat di situ deh, ada 2 pasok kan di situ. Apa isinya? Nggak ada apa-apa. Nggak, maksudnya tak ada apa-apanya. Ya, cuma hanya air aja Pak Ade sama kembang. Air sama kembang kan, betul. Nggak ada apa-apa lagi, nggak ada. Sudah kamu duduk lagi yang tenang di situ. Bentar lagi Uyut datang. Ya duduk yang tenang. Juga kamu sambil baca juga yang pernah dikasih sama saya. Baca sama saya, adorahan lagi. Kamu baca Fatihah juga. Adorahkan, ya siap. Nah dia duduk yang tenang, tiba-tiba ada bunyi klotrak. Lah apa tuh Pak Ade? Ya itu yang dikasih Uyut buat kamu, cendera mata. Coba kamu rogoh 2 pasok itu, adanya sebelah mana? Ya saya di rogoh yang sebelah kanan. Oh ini mah kosong Pak Ade, coba lihat di satunya. Lah kok ini ada batu. Nah itulah rezeki buat kamu. Dan kebetulan ini pun batunya saya bawa nih Mang E. Nah ini batunya seperti ini. Itu dikasih. Ini cendera mata bilangnya seperti itu. Bentuknya udah seperti ini? Iya bentuknya seperti ini. Cuman hanya sekedar cendera mata aja. Kenang-kenangan dari Uyut. Udah itu kamu simpen aja. Nanti kalau semama kamu nanti ada rezeki, boleh kamu dikasih emban-emban kata Pak Ade tuh. Nanti pas ketika kamu kesini tuh, kamu tuh diakui, oh iya anak cucu saya tuh ada di sini, hadir datang, sering tawasul ke sini. Oh iya Sap, Pak Ade makasih banyak. Ya bilangnya bukan saya bilang ke sana, bilang ke Uyut. Makasih Yut. Ya udah makasih Uyut. Udah selesai semua ya. Udah Pak Ade. Udah besok, mulai malam nih besok mah datang ke sini tuh, karena ini kan udah mau ke 3 hari, udah mau ke 3 hari ya. Gitu. Ya sudah Pak Ade. Dah sekarang udah mau maghrib, udah sholat maghrib, selesai maghrib kita pulang. Habis sholat maghrib saya pulang tuh ke rumah. Besoknya lagi saya datang lagi, yang ke hari 3-nya. Nah datang ke situ selepas wudhu, kayak di depan gerbang itu, ya di depan gerbang itu ada semacam kayak harimau. Saya ngeliat harimau 2, kok sebenarnya harimau? Apakah ini emang saya benar ngeliat harimau atau apa? Gitu. Ya Allah, harimau benar harimau. Tapi bentuknya tuh ya dua ekor harimau, bentuknya gede, yang satu loreng. Yang satunya putih, seolah mendekat ke saya. Habis mendekat gitu, tapi nggak mau nerkam gitu. Pas itu tiba-tiba langsung berubah jadi asap, terbang ke arah pusaran makamnya Uyut. Lah kok ini berubah jadi asap? Terus nggak lama kemudian berubah jadi barang pusaka Kujang Kembar. Masuk tuh ke pusara ke situ. Nah sesudah itu kamu ngeliat apa? Saya ngeliat kayak semacam harimau awalnya, terus berubah jadi asap, terbang ke situ jadi pusaka. Itu biarin aja. Itu mah memang penunggu di sini yang jagain di sini, kata Pak Ade. Besok kamu nanti lanjut lagi ke sini nih. Nah memang di hari yang keempat ini tuh saya tawasul di situ, saya terakat di situ, nggak terjadi apa-apa, saya nggak ngelihat apapun lah di situ, cuman hanya sekedar hati tenang aja. Tapi pas di hari yang kelima, dari depan saya ngelihat ada punggawa. Saya disambut sama punggawa pakaian kayak kerajaan sambil assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam.
masuk ke dalam situ. Udah kamu di sini bermalam kalau bisa, ya bermalam di sini, kata Pak Ade tuh, sampai pagi nggak apa-apa. Yaudah nggak apa-apa. Nah itu saya di dalam pemakaman di situ, saya ada ngelihat pintu goib, seolah-olah itu pintu goib. Memang saya dengan kasat mata tuh mata saya tuh tertuju ke situ, ada pintu, terus pintu tuh gede ngebuka sendiri. Nah seketika juga mata saya tuh tertuju ke situ. Loh, kok ini tiba-tiba ada pintu terus ngebuka. Nah di pintu itu pas ngebuka itu semacam kayak kerajaan dan banyak lalu lalang itu para punggawa, ada yang bawa tombak segala macam di situ. Saya tanya ke Pak Ade, itu apa? Ya itulah di situ tempat pintu goib tuh di situ menuju alam goib katanya. Pak Ade lihat. Pak Ade lihat. Ada siapa aja di situ waktu itu? Cuma Pak Ade, saya sama Ujang. Ujang mah di luar. Semua lihat ya? Ujang mah enggak. Saya sama Pak Ade aja yang ke dalam. Ya udah, itu kamu sekarang tuh mulai tenang kan? Tenang, batin udah mulai kebuka. Ya, alhamdulillah gitu. Pas di hari terakhir itu datang pas di makomnya yang di pojok itu ada sosok tinggi besar. Saya deketin, dia langsung berdiri pakai sorban putih, juga kesini juga putih sambil pegang tasbih. Dia ngomong saya, "Assalamualaikum, cucu." Gitu kan. Waalaikumsalam. Kamu besok pun insya Allah dapat petunjuk, dapat juga kamu kerjaan di situ. Sekarang ambil tasbih yang ada di pojok sana pemakaman Uyut. Nah selepas itu langsung hilang. Cuman masih bau wanginya masih kecium sama saya tuh. Itu siapa? Ya ternyata masih Uyut leluhur saya di situ datang. Nah pas saya menuju langsung ke makam Uyut, yang satunya lagi makam keramat, ditunjukin kan karena tadi suruh menuju ke pemakaman Uyut, di situ suruh ngambil tasbih dan saya masuk ke pemakamannya Uyut yang di ujung, dan ini saya dikasih tasbih saya kayak gini. Awal pertama tidak ada. Pas saya suruh ngambil kan ini tuh posisi tuh gantung kayak gini. Posisi gantung. Kalau sebelumnya kan itu si batu itu kan dipasok kan tidak ada apa-apa. Pas suruh ngambil kan ada batunya. Nah ini tasbih mah ngegantung awalnya tidak ada gitu. Sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Bukan dari manusia berarti ya ini? Walau alam kalau itu sih, Mai. Jadi memang dikirim tahu. Dari beliau. Dikasih. Cuman ya ini kan cuma hanya cenderamata, tidak berdampak ke saya apapun kayak gitu, nggak ada. Ada isinya mungkin itu? Ke rumahnya apa begitu? Walau alam nggak tahu ke situnya. Cuman hanya selesai saya keterakat di situ tuh ya banyak kejadian aneh. Terus saya masuk lagi ke pemakaman yang di dalam. Nah ini makamnya. Ada juga makam putri kerajaan dulu. Dan saya pas duduk bersimpuh di situ, saya menghadiahkan Fatihah. Saya ada ngelihat selendang di atas pemakaman itu. Dan konon katanya itu bahwa itu miliknya Nyi Mas Gandasari. Pas selendang itu warnanya hijau mengkilap. Tapi kalau semua dibuka digebarin kata-kata orang Sunda mah seperti itu bisa sampai berapa puluh meter pun nggak kehitung. Nah terakhir kamu ke makamnya Ibu Umres, dia ahli pengobatan. Kamu kan di sini punya bisa
pijat, bisa urut. Nah di situ kamu minta barangkali bisa ditambahin, entah bisa nolong apa selain ngurut itu juga. Mangga silakan ke situ kata. Oh sebelumnya Kang Bagas memang bisa mijat. Cuman hanya pegal-pegal aja gitu. Cuman bisa pijat pegal gitu aja. Waktu di situ ada orang nggak? Nggak ada. Kosong. Nggak ada. Malam-malam itu. Nggak ada. Satu pun nggak ada ya? Nggak ada. Akhirnya saya duduk, menghadiahkan juga saya Fatihah. Sok kamu di sini tenangin, batin kamu juga di sini tenangin. Kamu duduk, ya akhirnya saya di situ ngosongin diri, ngosongin batin saya sambil baca Fatihah, menghadiahkan. Kok tiba-tiba ada ibu-ibu perempuan tua tapi bersih banget, berpakaian semacam kayak kerajaan gitu. Saya juga sempat kaget tuh, Astagfirullahaladzim, kok Assalamualaikum cucu. Waalaikumsalam. Kamu kesini minta apa? Ya saya pengen nenangin batin. Saya selama ini tuh nggak nampakin asli. Kamu kan bisa ngurut ya? Kata si nenek tua itu tuh bisa. Nah ini nanti saya titipkan ke Pak Ade. Ada yang kamu harus wirid di situ. Ya kata saya gitu kan. Nih yang kamu bilang maksud Ibu Umres saya. Nanti insya Allah kamu suatu saat ada apa-apa saya tetap pantau. Kata Ibu Umres tuh. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sesudah saya yang tirakat di situ, ya besok paginya saya ada dipanggil tuh buat cari juru parkir di situ saya tuh. Oh berarti ini hasil yang dari saya tuh ini. Saya langsung besok pagi tuh suruh parkir, mau nggak? Boleh. Gitu. Parkir akhirnya saya di suatu tempat tuh. Nah saya di situ tuh saya nggak minta nggak apa. Kok ada orang yang datang dengan sendirinya ke saya gitu tuh. Tolong Mas Bagas tolong. Itu ada orang yang habis kecelakaan. Kecelakaan kenapa? Kecelakaan motor. Kok minta ke saya? Katanya kan denger ini Mas Bagas kan bisa ngurut. Ya emang ngurut biasa aja. Ya, tolong. Saya juga dengar dari istri Mas Bagas gitu. Terus dari teman-teman juga tolong. Ya kebetulan waktu pada saat itu juga saya kan diantarkan ke situ tuh sama istri. Jadi tahu gitu. Nah saya pas itu saya kan masuk ke warungnya karena yang minta itu kan ibu warung. Memang 2 hari itu sempat kecelakaan, jatuh dari motor, mau jalan nggak bisa, bangun pun belum bisa. Nah pas saya masuk ke warungnya, ngelihat memang ada sedikit kaki itu agak sedikit nyimpang gitu tuh, jadi nggak lurus lah, Pas saya pegang kakinya, saya pijat, saya urus, saya ingat, saya tuh pernah dikasih waktu lagi tawasul di sana tuh bacanya ini buat ngurut tuh. Akhirnya saya bacain tuh di situ. Cuman anehnya kok tiba-tiba yang saya usap itu langsung keringetan, keluar keringet. Nah saya kan refleks tuh, Bu punten lah minta tisu gitu kan. Minta tisu, saya usap pakai tisu. Tisu itu seketika hitam. Kok ini hitam? Hitam kayak apa ya? Kayak arang seperti itu. Nah saya juga ya mungkin ini Bu, ini toksinya keluar. Gitu. Nah pas saya usap lagi satunya sama seperti itu. Baru ngusap ketiga kali yang di kaki kanan sama yang di kiri. Pas saya bangun kayak gini, Allahu Akbar. Itu ada sosok tinggi besar di belakang tapi sosoknya perempuan. Dia senyum ke saya, matanya juga nggak ganas gitu, dan dia cuma nanya terima kasih, cuman bilang seperti itu. Terima kasih. Ibu warung itu yang saya pijat urut dan seketika bangun ngambil kunci motor mau belanja. Bu mau kemana? Saya mau belanja, itu kan saya belum beli wortel. Ibu kan lagi sakit. Tadi dia nggak sadar bahwa dia tuh kaki tuh tadinya nggak bisa bangun
jalan juga susah, ini tiba-tiba bisa jalan. Nah disitulah saya menemukan, alhamdulillah itu selepas habis tirakat mungkin karomah, mungkin ini juga alhamdulillah dari Gusti Allah seperti itu. Saya mungkin harus ke sini, mungkin ya inilah di sini saya selepas tirakat dari sana itu hasilnya saya di sini, saya bisa dapat tambahan ngurut, bisa yang tadinya awalnya pegal-pegal jadi bisa ke yang lainnya seperti itu. Itu sampai sekarang ya? Sampai sekarang Masih bisa menyembuhkan? masih bisa. Kalau orang-orang yang terkena gangguan sihir itu gimana? Saya juga? bisa langsung ininya ke guru saya, langsung minta bantuan dulu sayanya. Kalau saya semua bisa, yang masih bisa tanganin, saya bisa. Tapi kalau semua sayanya nggak bisa, saya ke ini. Mau ada guru ya? Ada. Gurunya di mana itu? Ya itu Pak Ade itu kan masih garis keturunan Elang. Nah gurunya itu Mama Elang yang di Gunung Jati. Oh, Pak Ade itu guru. Dan sekarang kasus yang terakhir apa? Pernah menangani apa? Yang paling baru. Yang terakhir itu pernah nanganin pijat urut, tapi di apa sih namanya, dia tuh balik lagi ke saya. Jadi dia tuh sakit panas, tiba-tiba masuk ke saya. Panas lagi saya itu juga, badan tuh panas. Saya balik lagi, masukin lagi, panas juga. Allahu Akbar, ini gimana caranya? Ya saya akhirnya kan, saya ingat, saya dikasih sama Pak Ade buat mager. Kalau ketika urut, diri kamu pager. Pas di situ pager, ya alhamdulillah. Jadi bisa menolong menyembuhkan penyakit apa aja? Turun bro. Terus juga ya itu pegal-pegal, keseleo. Pernah juga saya nanganin yang kerasukan. Dia mata sampai melotot sampai mau saya gitu. Alhamdulillah Sembuh ya? sembuh, ibu-ibu itu. Kalau yang stroke itu bisa? Yang stroke insya Allah. Oke, jadi bisanya itu karena tirakat tadi ya? Tirakat tadi. Oke, nah Sobat Malam Mencekam, jadi kebisaan dari Kang Bagas ini bukan semata-mata didapat tanpa perjuangan ya? Iya. Ada tirakatnya sampai bisa seperti sekarang ini. Jadi sekarang pasiennya banyak nih? Banyak alhamdulillah. Kemana-mana ya? Kemana-mana. Nanti Mang Ai juga mau coba ya? Mangga, siap. Mau uji coba nih, nanti Mang Ai kabarin ke penonton. Oke, Sobat Malam Mencekam, demikianlah akhir kisah dari Kang Bagas. Jadi bermula dari kecelakaan, Betul. akhirnya mendapatkan hadiah yang luar biasa begitu ya. Iya betul. Saya mau nanya sedikit, waktu koma itu 4 hari ya? 4 hari koma. Itu apa aja yang dirasakan? Ingat apa? Nggak inget apa-apa. Oh, nggak ada yang Nggak ingat. datang atau apa, nggak ada ya? Nggak ada. Kosong begitu? Kosong. Oke, biasanya kan yang koma ada Pas ke tampakan apa 5-6 gitu ya? hari aja itu cuman pas buka mata ada ngedenger sih, suara ngedenger, cuman dikeliling banyak orang tapi nggak ingat apa-apa gitu. Oke. Sobat, demikian kisah dari Kang Bagas. Dan untuk menonton yang lebih detailnya lagi, boleh berkunjung ke Tombol Gabung dan nonton bersama Neng Bila ya. Di sana ada Mbak Bila yang akan menampilkan detail-detail dari setiap kisah narasumber. Terima kasih Kang Bagas. Sama-sama Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.